Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazah Humaida dari Universitas Alma-Ata, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi sebuah buku ilmu hadis karangan dari Muhammad Ainur Rasyid. Sebelum membahas tentang buku ini, saya akan membacakan tentang penulis. Muhammad Ainur Rasyid lahir pada tanggal 22 Mei 1983. Ia merupakan alumnus Fakultas Ilmu Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Profesinya ialah sebagai penulis dan pengajar Al-Quran di beberapa lembaga pendidikan di Klaten dan Wonosari. Pada tahun 2009, ia mengikuti kajian studi Al-Quran sepondok pesantren di Jawa Barat. Pada tahun 2013, ia mengikuti seminar internasional dan conference Quranic Studies 2 di UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang buku ini. Yang pertama, saya akan bahas hadis tentang hakikat ilmu. Hadis tentang hakikat menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci setiap orang pandai dalam urusan dunia, namun bodoh dalam urusan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Merujuk hadis tersebut, pandai memiliki ilmu dalam urusan dunia tidak cukup. Kita juga harus wajib belajar memahami ilmu-ilmu yang mengantarkan penglihatan kita menembus akhirat. Selanjutnya, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu ialah kewajiban yang mendasar bagi umat Islam. Dengan ilmu, manusia akan terbebas dari kebodohan. Dengan ilmu pula, manusia akan memahami tentang segala ciptaan Allah di alam semesta ini. Oleh karena itu, menuntut ilmu ialah wajib bagi semua umat muslim. Sebaliknya, sengaja membiarkan diri dalam hubungan kebodohan adalah dosa besar yang memiliki implikasi sangat fatal. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Carilah ilmu sekalipun di negeri Tiongkok, sebab mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, lantaran ridho terhadap amal perbuatan." Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Dengan ilmu, manusia akan dimuliakan. Dengan ilmu pula, manusia akan mulia di hadapan Allah SWT. Kemudian, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Salah satu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu ialah memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah SWT. Karena dengan ilmu, manusia akan dimuliakan. Ilmu adalah jalan terang yang menjadi petunjuk jalan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang ridho terhadap sesuatu yang ia kerjakan. Dan orang-orang yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang di air, meminta pengampunan atas diri orang berilmu." Keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama ahli pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya,
hendaklah ia mengambil dengan bagian yang sempurna. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Begitu mulianya orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, sampai-sampai para malaikat mendoakannya. Beruntungnya jika dalam hidup ini kita menggunakan seluruh waktu untuk mencari ilmu dan menebarkan kebaikan. Tentu sangat rugi jika dalam hidup kita melewatkan waktu untuk mencari ilmu. Demikian sedikit pembahasan tentang isi. Menurut saya, buku ini sangat bagus, terutama untuk kita yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan program studi keguruan, karena buku ini sangat membantu untuk kita menerapkan metode-metode pembelajaran sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan ukuran yang sedemikian, buku ini memuat 248 halaman. Cetakan pertama buku ini pada Mei tahun 2017. Buku ini dijelaskan dengan sangat runtut, mudah dipahami, namun tidak bertele-tele. Dengan 248 halaman, buku ini memuat 5 bab. Bab pertama yaitu teori dan praktik pendidikan Islam. Bab kedua yaitu tentang konsep ilmu dan kewajiban menuntut ilmu. Bab ketiga tentang praktik pendidikan di lingkungan keluarga. Bab keempat praktik pendidikan di lingkungan sosial dan negara. Bab terakhir tentang praktik pendidikan di sekolah atau madrasah. Baik, saya akan membacakan tujuan penulisan buku Hadis-Hadis Tarbawi dari Muhammad Ainur Rasyid. Buku ini adalah salah satu upaya penulis dalam memadukan konsep pendidikan dan teori berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali literatur pendidikan Islam yang membahas tentang pendidikan Islam dan aspek-aspek penting lainnya. Buku ini hanyalah pelengkap dari buku-buku lainnya. Lewat buku ini, penulis ingin menghadirkan kembali hakikat pendidikan Islam, baik di lingkungan formal seperti sekolah atau madrasah, maupun di lingkungan keluarga dan sosial. Agar pembaca menemukan gairah ketika membuka halaman-halaman buku ini, penulis tidak saja menghadirkan hadis Rasulullah SAW tentang pendidikan secara umum, tetapi juga ayat-ayat Al-Quran sebagai penyempurna. Selain itu, juga diselipkan tentang pendapat para sahabat dan ulama, guna memudahkan pembaca dalam memahami buku ini. Demikian resensi buku tentang hadis-hadis Tarbawi. Sekian dari saya menyadari banyak kekurangan dalam pembuatan video resensi buku yang saya buat kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.